Hari ini sih parah banget pokoknya. Kacau ya. Kacau. Tapi kita lihat kali ini teman-teman dari Sets Alpha Inc sudah turun di area Blue Zone di Skyla, yang mana dia mainnya konsisten, team fight-nya selalu stabil. Terus mereka sekarang turun di Blue Zone yang mana akan membuat secara resource mereka unggul gitu. Oke. Dan kalau kita ngomongin masalah resource yang agak unggul dari SES, kalau mereka nggak berhati-hati setelah mereka melakukan looting dan rotasi di jalur kedua, mereka bisa bertemu dengan Aura yang sedang bermain dengan sangat prima dan resource mereka bisa aja diambil gitu Bu. Jadi harus lebih berhati-hati dan memutuskan bergerak ke arah mana yang lebih baik gitu. Yes, betul sekali. Namun kali ini juga dari SES gue rasa untuk dalam sisi decision making pasti udah dimatangkan ya. Tapi ternyata di sisi lain di Fire Brigade juga udah ada satu orang yang berhasil diculik ternyata oleh seorang dudes. Iya, yaitu teman-teman dari West Bandit yang berhasil terculik, yaitu seorang Elzia kali ini. Elzia apa Elizia ya? Elzia. Oh, Elzia. Sama kayak Zixia, gue agak pusing kalau baca. Oh gitu ya? Zixia gimana? Oh ada kol-kolahnya ya? Zixia gitu. Zixia, anak TPA banget kita nih gue lihat-lihat. Dan kalau kita ngomongin masalah West Bandit Esports ini, mereka juga kan berada di daerah yang tidak menguntungkan untuk mereka gitu ya. Mereka udah ke pick off satu orang juga dan mereka sebenarnya butuh poin banget untuk terhindar dari jalur degradasi. Yes, betul. Apakah bisa, Julia? Kalau kita ngomongin bisa nggak bisa, nggak ada yang nggak bisa. Asik, gua suka gaya gua. Tapi untuk peluang yang mungkin akan sedikit minim. Kecuali mereka untuk di 4 round terakhir ini mungkin bisa killnya di atas 10 dan placement pointnya bagus. Atau mungkin 90 kill satu game gitu ya. Wah. Kan orangnya cuma 4 kill kan Pak? Siapa tahu dihidupin dulu gitu. Oh iya benar juga ya. Iya, dan kali ini NXL ternyata sudah tahu bahwa di belakang ada seorang Skybeams yang ternyata sudah terpick off juga oleh seorang Har, dan 1 poin eliminasi sudah dikonfirm oleh teman-teman NXL. Sedikit demi sedikit tapi pasti teman-teman dari NXL sudah mulai membalaskan kesalahan mereka di round 1 dan juga round kedua ya. Betul sekali. 1 poin eliminasi, gue yakin ini bisa memberikan mental boost yang cukup baik untuk NXL, yang gue rasa masih ada peluang sebenarnya untuk mereka memperbaiki dalam segi placement point. Seperti yang gue bilang, gak ada yang gak mungkin. Kun fayakun, tidak ada yang mungkin, dan tentunya semuanya dari teman-teman West Bandit sendiri sudah berhasil menghidupkan 1 orang. Masih kurang 1 orang lagi nih. Dan mereka seperti yang kita mention berkali-kali, mereka masih berada di jalur merah dan mereka harus dapetin hasil yang maksimal untuk hari ini. Karena di 2 match day terakhir bisa gue bilang teman-teman dari West Bandit itu nggak buruk-buruk banget, bahkan performa mereka meningkat gitu. Tapi di round kedua Predatornya berhasil didapetin seorang Souza dengan 3.678 damage. Gila, 3.678 damage. Ini Souza sih gila, bener-bener Predator sesungguhnya ya untuk round kedua tadi ya. Souza sih udah bisa ganti nama jadi Solja sih. Ku ingin kau mati. Kayak gitu tolong ya. Ya tolong. Tapi kali ini dari First Riders yang biasanya mereka melakukan rotasi naik motor, naik mobil, kali ini ngelihat motor malah dihancurin. Kenapa ya Julia? Kayaknya sih mereka berencana untuk jalan secara perlahan dan juga biar musuhnya nggak make. Jadi karena kan kalau kita lihat tadi mereka itu dekat sama circle-nya, mereka ada di bibir circle. Jadi sebenarnya mereka pengennya ya udah kita jalan duluan, nanti ini motor nggak dipakai sama siapapun gitu. Oh gitu ya, atau mungkin juga kan di Purgatory itu lagi lumayan ini ya, lagi lumayan banyak polisi juga takut ditilang kali ya. Karena helmnya tadi mereka belum pada pakai helm. Masih di bawah umur takutnya. Belum punya SIM, yang itu nembak kan nggak boleh SIM nembak. Di sini nembak boleh, SIM-nya nggak boleh nembak. Itu dia, dan kali ini teman-teman dari NXL sudah mulai bergerak menggunakan 1 jeep tukang culiknya nih. Jeep tukang culik. Ini kalau di film-film zaman dulu pasti penculik pakai jeep gini ya? Iya, terus udah gitu kacanya gelap. Kacanya gelap. Terus yang nyetirnya pakai kacamata, kalau nggak pakai topeng. Nah, ternyata ada yang nggak mau kalah juga, sudah melakukan rotasi keduanya dari Iko yang sudah benar-benar memiliki resource yang sangat baik. Bisa gue bilang kali ini harus benar-benar memanfaatkan situasi yang mereka milikin kalau mereka ingin mengejar ketertinggalannya. Dan dari segi resource-nya mereka melakukan lootingan di daerah Pulau Sentral itu udah banyak banget, bahkan mereka dapat 1 poin eliminasi juga, menjadi 1 mental boost juga nih Julia. Yes, dan yang menarik adalah gue lihat kali ini untuk Eko Esports mereka bermain langsung masuk ke arah zona di menit ke-5. Itu menandakan mereka pengen bermain dengan cukup aman, bermain secara objektif dan gak mau karena cutting rotation lagi dan lagi seperti round 1 juga round 2, tapi
Hati-hati dari NXL sudah bertepatan. Oh my god, ada critical damage yang masuk kali ini namun dicuekin aja Bun. Dicuekin aja Bun, karena memang kalau ternyata disamperin itu bakal berbahaya. Dan justru teman-teman dari First Riders ya yang gak mau melepaskan genggamannya terhadap teman-teman dari NXL yang sedang melakukan rotasi. Tapi di lane sisi ada Rehan yang sudah berhasil mendapatkan seorang abai di kejauhan. Oke, ada seorang abai dari kejauhan yang sudah mulai terpantau posisinya namun masih bisa berlari Bunda, karena kita lihat dari First Rider Eclipse juga dalam posisi yang kurang enak sebenarnya kalau misalnya mereka mau coba untuk melakukan team fight. Cuman ada beberapa pohon aja atau batu-batu yang gak begitu besar juga yang itu akan menjadi apa ya, salah satu umpan balik nantinya untuk musuh kalau misalnya mereka ngebuka tembakan duluan. Itu umpan balik atau umpan lambung ya ke arah musuhnya gitu. Salah umpan gitu ya. Tapi di lane sisi teman-teman NXL yang tadinya berhasil dihatui oleh First Riders justru kali ini menghantui balik pergerakan dari First Riders yang sudah bergerak mendekat ke arah teman-teman NXL. Dan kali ini juga EVOS yang sudah mendengar adanya tembak-tembakan bakal join to fight. Satu orang Irazor berhasil di pick off oleh seorang Darkol kalau gua nggak salah tadi ya. Iya, Darkol. Sama Darkol, dan harus kehilangan salah satu playernya dari NXL akan sedikit pincang kali ini. Dan gue yakin akan menjadi malapetaka ketika EVOS Divine coba masuk. Namun ada pertempuran terjadi kali ini sekali antara Eco Esport dan juga GPX Esport tadi ya. Ya, di mana teman-teman dari Eco sendiri mereka nggak mau menurunkan temponya. Mereka tahu mereka membutuhkan poin elimination tambahan, dan GPX yang sedang melakukan rotasi mereka bakal coba untuk bermain lebih agresif lagi. Koja terkena damage yang lumayan sakit dan justru masih bisa survive juga. Masih bisa survive juga dari seorang Koja, nggak begitu bahaya karena kalau kita lihat sebenarnya dari Eco Esport juga memiliki compound yang masih bisa untuk melindungi mereka dengan jarak yang cukup jauh. Kenapa? Kalau misalnya teman-teman dari GPX Esport ketika tadi Kojanya berhasil terhit parah terus GPX yang mau ngeras itu dari jalur tempat yang mereka tempatin ke arahnya Eco Esport, bahaya banget kalau misalnya mereka ngeras kayak gitu karena terbuka banget, itu malah bisa di counter play sama teman-teman dari Eco Esport. Jadi ketika salah satu playernya itu Koja berhasil dihit parah ya mereka nggak bisa berbuat banyak juga gitu, jaraknya jauh. Jaraknya cukup jauh, dan kali ini kita bakal beralih sedikit ke POV dari West Bandit yang ternyata sudah lengkap 4 orang dan bakal coba memotong rotasi yang dimiliki oleh teman-teman dari Kings. Dan sudah ada satu pergerakan yang cukup agresif kali ini menggunakan satu mobilnya seorang Skybeams. Lexus Boy berhasil mendapatkan satu orang KZL dan kali ini menambahkan satu pundi-pundi poin eliminasinya. Rehan berhasil di take down, menyisakan seorang Raf juga yang bakal coba untuk bertahan di balik wallnya. Apakah bisa? Karena satu kali ini bakal coba untuk dikeker, dihajar lagi. Thanos dari kejauhan berhasil mendapatkan satu tambahan poin eliminasi, dan itu dia the end for Kings, di mana West Bandit 4 poin eliminasi tanpa kehilangan satu orang pun. Clean sheet kali ini Julia. Clean sheet kali ini untuk teman-teman dari West Bandit. Wow, ini adalah salah satu kemajuan untuk West Bandit yang sedikit demi sedikit mulai merangkak ke arah atas dan menjauh dari zona gradasi. Tapi kita move lagi ke arah POV dari teman-teman CES Alpha Inc, yang mana tanpa adanya seorang Jojo ini nggak jadi masalah yang cukup besar karena mereka juga masih bisa ngebangunin sebenarnya ya. Cuman dalam posisi kita lihat juga dari teman-teman CES Alpha Inc masih dalam posisi yang masih kurang enak gitu. Mereka harus melakukan rotasi terlebih dahulu dan untungnya mereka masih mengamankan motorcycle gitu. Ya, masih ada motorcycle yang bisa dipakai, dan ini merupakan memang salah satu ciri gameplay yang mereka milikin di season sebelumnya ya. Bermain cukup lambat, tapi di season sebelumnya seingat gue mereka itu nggak benar-benar langsung berada di luar zona. Mereka di pinggir-pinggir aja. Kali ini mereka justru rotasinya cukup panjang gitu, menggunakan satu motorcycle ya. Dan kalau lu dengar tadi peperangan yang terjadi antara West Bandit dan juga Kings itu menjadi cukup panas ya setelah taunting-taunting yang terdengar di stage gitu ya. Iya, ini benar-benar kalau kalian ada di sini itu kedengaran banget mereka teriak-teriak dari satu kotak ke kotak yang lain gitu. Namun kalau kita lihat dari minimapnya kayaknya udah ada tembakan demi tembakan yang sudah terjadi antara EVOS Divine dan juga First Rider Eclipse ya. Tentunya itu akan memancing teman-teman dari GPX Esport ataupun Eco Esport itu sendiri ya. Ya, dan kali ini justru beberapa tim yang kondisinya bisa memperebutkan poin satu sama lain, ada Eco, ada GPX, CES dan juga EOG. Mereka masih cukup berdekatan nih. Mereka berdekatan banget Julia. Ya, mereka deketan banget, dan padahal ini masih zona keberapa ya? Zona kedua, tapi kita lihat semua tim benar-benar berbondong-bondong udah langsung coba ngamanin daerah yang aman di dalam circle. Tapi kita lihat kali ini dari EVOS Divine sendiri, Sam 13 seperti biasa masih coba untuk melakukan split position, di mana dia akan menjadi orang terakhir atau orang paling belakang yang coba untuk backup teman-temannya atau bahkan menjadi orang paling depan yang membukakan jalan. Wow. Kali Zona ini EVOS.
Zonanya menjadi milik EVOS Divine. Tapi apakah mereka bisa bertahan karena di lane sisi RRQ sudah kehilangan playernya satu persatu. Dan kali ini Mat bakal menjadi sang eksekutor untuk RRQ Hide. Dan mereka harus cukup puas di posisi ke-11. Masih belum maksimal RRQ Hide kali ini pun di round ketiga mereka harus puas saja di posisi ke-11. Itu menjadi berita yang kurang baik tentunya untuk RRQ Hide. Tapi kita move lagi ke arah POV dari teman-teman Aura Ignite yang benar-benar lagi terbakar. Namun kita lihat dari seorang Adrian berhasil menerima beberapa damage yang cukup sakit. Melakukan medikasi terlebih dahulu. Harus berlindung aja karena jendelanya kebuka lebar, nggak ada hordeng. Iya, nggak ada horden dan tentunya nggak ada pintu. Tapi nggak apa-apa karena tetap nomor 1. Sementara itu IOG sudah bakal coba dihujani peluru oleh teman-teman dari First Riders. West Bandit juga melakukan rotasi mereka untuk memperebutkan satu pergerakan lagi. Dan Lord berhasil di pick off oleh seorang Elysia. Dan bakal coba untuk bertahankah? Karena IOG sedikit kesulitan kali ini. Dihempit oleh 2 tim sekaligus. Yaitu First Riders dan juga West Bandit. Dan kali ini West Bandit yang mengamuk. Bakal menjadi bandit sesungguhnya. Dan bakal menjadi orang yang sangat mengerikan untuk lawan-lawannya. Oke, akan menjadi sangat mengerikan untuk lawan-lawannya. Kita lihat dari seorang Skybeams coba untuk menahan pergerakannya terlebih dahulu. Sementara kita lihat dari Island of Gods pun coba untuk memutar otak, mencari sedikit celah. Ada flash freeze juga yang digunakan demi mendelay pergerakan dari musuhnya. Elzia coba untuk memasang satu buah granat, namun ternyata berhasil dijatuhkan dari seorang Alpha. Bagus sekali, tapi masih berhasil untuk dibangunkan kembali. Kita lihat 2 player yang tersisa dari Island of Gods, Jafra dan juga Bang. Kali ini cukup kebingungan, namun granat pun sudah mulai dilempar lagi dan lagi oleh seorang Jafra. Di spam terus menerus dicari keberadaannya, namun dari seorang Bang kali ini berhasil mendapatkan seorang Elzia. Masih cukup baik ternyata pertahanan yang dilakukan oleh teman-teman dari Island of Gods, Kayla. Yes, dan kali ini Island of Gods berhasil mempick off 1 orang. Kondisi menjadi 3 lawan 2, bahkan satu granatnya connect. Jafra on point banget. Alpha berhasil ditumbangkan dan itu dia. That's the end for West Bandit. Dan kali ini Island of Gods berhasil memutarbalikkan keadaan. Wah, 2 player yang tersisa masih berhasil untuk memutarbalikkan keadaan. Gila, itu posisi yang sangat-sangat luar biasa dan ketenangan yang sangat cantik dari teman-teman Island of Gods yang akhirnya berhasil meluluhlantahkan teman-teman dari West Bandit itu sendiri. Yes, dan kali ini kita bakal beralih sedikit ke SES Alpha Inc yang sudah bakal melakukan open fire ke teman-teman dari RBL. 1 orang sudah ter-knockdown, bakal coba untuk komit ke arah depan. Karena Thanos kali ini bakal coba lebih sabar terlebih dahulu. Bakal coba mencari di mana lawannya berada. Dan ternyata Island of Gods hanya mendapatkan posisi ke-9 untuk di match kali ini. 1 orang lagi yaitu seorang Iko mulai bergerak masuk ke dalam. Bakal coba untuk dihajar. 1 orang sudah ter-knockdown yaitu seorang Kiba. Tapi nggak bakal berhenti sampai di situ aja karena granatnya masih bakal menghujani teman-teman dari First Riders. Langsung dihajar menggunakan 1 jump shot yang luar biasa. Souza bakal coba untuk disambut. Menyisakan 2 orang dari Iko yaitu Muncai dan juga Dut. Bahkan Dutset sudah ter-take down. Apakah bisa? Ternyata tidak. Karena Iko harus pulang di posisi ke-8 dan First Riders masih lengkap 4 orang. Oh no, Eko Esports, ada apa dengan kalian? Lagi dan lagi hasil yang kurang maksimal kali ini untuk Eko Esports yang harus posisi ke-8 dengan setup yang gue bilang tadi. Mungkin dari Eko Esports sendiri tidak menyadari adanya flanking yang dilakukan. Namun kita move lagi nih dari set sampai ternyata udah mulai ribut aja Skyla. Yes, di mana teman-teman dari Aura dan juga Evo sedang melakukan baku hantam. Tapi kali ini kita bakal melihat terlebih dahulu SES yang sudah bertemu dengan Rebellion yang menyisakan seorang Zero aja yang terlihat. Bakal coba untuk bertahan, dihujani peluru, 4 tim, 4 orang. Maksud gue bakal langsung ditembakin dan coba untuk bertahan lagi. Di mana RBL ternyata tidak cukup kuat untuk menahan pergerakan dari teman-teman SES Alpha Inc. Aura kali ini bakal coba menahan 2 tim sekaligus yaitu First Riders dan juga EVOS Divine. Oh my god, EVOS Divine menghadapi banyaknya tim yang ada di sana. Aura Ignite, GPX, dan mereka masih bisa untuk nyayur farming kill sebanyak mungkin Skyla. Iya, dan kali ini seorang Bion dengan granatnya berhasil mendapatkan 1 orang dan NXL berhasil ditumbangkan lagi dan lagi oleh SES Alpha Inc. Ini adalah SES yang gue kenal dan kali ini Bion bakal coba untuk menghujani peluru lagi ke daerah bawah menggunakan 1 break grenade-nya dengan sangat baik. Dark Call sudah terpick off oleh seorang Rosman, tapi Bion bakal menjadi orang yang mencoba melakukan setup granat terlebih dahulu, Julia. Wah, ini sih seru banget. Kalau lu lihat dari EVOS Divine, kalau misalnya mereka coba untuk maju, mereka akan El Clasico sama SES Alpha Inc. Tapi nggak dibiarin lolos begitu aja. 2 tim yang ada di bawah mereka, yaitu ada Aura Ignite juga yang sudah siap untuk dirulatakan oleh teman-teman dari
EVOS Divine. Namun kita First Riders, oh my god, 11 poin eliminasi. 11 poin eliminasi dan kali ini mereka masih coba untuk memberikan perlawanan terhadap teman-teman EVOS yang berada di tengah-tengah zona selanjutnya. EVOS di posisi yang tidak mereka inginkan karena seorang kapten berhasil ter-takedown, tapi dari kejauhan Guns berhasil menggunakan satu senjatanya menumbangkan seorang Souza. Abax kali ini mendapatkan seorang Lozi, menyisakan 3 orang aja. Beyond harus ter-knockdown di sana oleh seorang Thanos dari belakang. Masih bisakah diselamatkan oleh seorang Abax? Tentunya masih bisa. Ses secara perlahan tapi pasti mereka mulai mendekat dengan grounding yang lebih tinggi. Dan Abax ya berhasil di pick off oleh seorang Gedai kali ini. Gak bisa berbuat banyak, menyisakan 2 orang aja dari masing-masing tim, yaitu Aura dan juga EVOS. Legit sekali tembakan yang masuk ke arah seorang Abax, di mana setelah menyelamatkan Beyond, akhirnya Abax pun harus rela untuk dipulangkan ke lobby. Namun tidak sampai di sana saja. Gedai kali ini coba untuk mempick off salah satu player tim EVOS Divine, di mana sudah mulai langsung disampaikan sama seorang Bocil. Tembakan tatap muka, tapi ternyata Bocil pun harus dijatuhkan. Orang kedua dan tidak berhasil. Mr. 05 dan EVOS Divine harus puas di posisi ketiga. Yes, harus cukup puas dan kali ini menyisakan 2 tim aja, yaitu Ses dan juga Aura. Aura nggak bakal menyia-nyiakan kesempatan kali ini karena mereka sudah tahu lawannya hanya ada di depan mereka. Bakal dikomit, Adrian untuk berputar. Duel yang sangat baik, tapi 4 orang dari Ses terlalu kuat. Dan that's it, Booyah for Ses.